Pada suatu pagi yang cerah di tahun 79 Masehi, kota Pompei di Italia hidup seperti biasa. Jalan-jalan batu dipenuhi pedagang anggur, aroma roti baru keluar dari tungku. Dan suara tawa dari rumah-rumah elit Romawi bergema di udara musim panas. Tak ada satupun penduduk yang menduga bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi ribuan jiwa. Di kejauhan, Gunung Vesuvius berdiri seperti raksasa tidur, puncaknya tertutup awan tipis. Gunung itu telah lama dianggap tidak aktif, bahkan para penduduk Pompei hidup tentram di bawah bayang-bayangnya tanpa rasa was-was sama sekali. Namun, jauh di bawah tanah, magma mulai bergerak, tekanan meningkat, dan bumi mulai bergetar perlahan. Dan sekitar tengah hari, dentuman keras meledak dari puncak gunung. Langit tiba-tiba menghitam meskipun matahari masih tinggi. Awan abu vulkanik membumbung ribuan meter dan mulai jatuh perlahan seperti salju gelap. Pada mulanya, orang-orang mengira itu fenomena biasa saja. Sebagian berlari ke kuil memohon perlindungan para dewa. Namun, gempa-gempa kecil mulai mengguncang bangunan, membuat dinding retak dan patung-patung mulai berguling. Dan kemudian datanglah gelombang pertama, hujan batu apung. Benda keras dan panas menghantam atap rumah, memecahkan genteng dan melukai tubuh mereka. Awan panas semakin pekat, abu mulai menyumbat hidung, memenuhi paru-paru. Penduduk panik, mereka membawa harta benda seadanya, berusaha melarikan diri ke pelabuhan. Namun jalan-jalan penuh reruntuhan. Dan pada malam hari keadaan memburuk. Ledakan besar dari Vesuvius memuntahkan awan piroklastik, campuran gas super panas dan abu vulkanik dengan kecepatan mengerikan. Hanya dalam hitungan detik, aliran mematikan itu menyelimuti Pompei. Suhu yang mencapai ratusan derajat membuat orang-orang tewas seketika. Tubuh mereka membeku dalam posisi terakhir yang membaring. Seorang ibu memeluk anaknya, seorang lelaki mencoba melindungi wajah dari abu yang sangat panas. Seekor anjing terikat, rantai meronta tanpa daya. Waktu terasa berhenti, rumah-rumah terkubur, jalan-jalan hilang, Pompei tenggelam dalam keheningan abu tebal. Akan tetapi, misterinya tidak selesai sampai di situ. Selama berabad-abad, kota itu hilang dari ingatan manusia. Tanah, tumbuhan, dan debu menumpuk, menyembunyikan dari dunia. Dan pada akhir abad ke-16, ketika pekerja menggali saluran air, mereka menemukan reruntuhan kuno. Namun baru abad ke-18, Pompei benar-benar digali. Dan para arkeolog terkejut menemukan ratusan jasad membatu, masih dalam pose kematian. Mereka menciptakan teknik menuang gips ke dalam rongga abu untuk merekam bentuk tubuh manusia dan hewan yang hilang dagingnya, menyisakan jejak tragis napas terakhir bagi manusia. Kini pengunjung museum atau situs Pompei sering terdiam memandang patung tubuh itu. Beberapa terlihat seperti tertidur, namun wajah-wajah yang tertutup tangan memberi pesan yang memilukan. Ketakutan detik terakhir, mereka abadi dalam abu. Tragedi Pompei bukan sekedar bencana alam. Ini kisah tentang peradaban yang hilang dalam sekejap, tentang kota yang membeku dalam kematian, tentang manusia yang tanpa persiapan menghadapi murka alam. Gunung Vesuvius masih berdiri hari ini, sunyi, seakan mengingatkan dunia bahwa di balik keindahan alam ada kekuatan dahsyat yang kapan saja bisa bangkit kembali. Saksi hidup legenda misteri Pompei. Satu-satu catatan sejarah langsung tentang letusan Gunung Vesuvius ditulis oleh seorang pemuda Romawi yang bernama Plinius Muda. Dari rumah pamannya, ia melihat langit gelap terbelah oleh awan abu seperti pohon pinus raksasa yang tumbuh ke langit. Dalam suratnya, ia menulis bagaimana bumi bergetar, laut surut, dan angin panas menerjang wajah. Pamannya yang bernama Plinius Tua, seorang naturalis, berusaha mendekati gunung untuk menolong penduduk menggunakan kapal. Namun ia tak pernah kembali. Tubuhnya ditemukan tergeletak di pantai Stabie.
Mungkin sudah tewas karena gas beracun. Plinius muda menulis bahwa jeritan manusia, gemuruh ledakan, dan hujan abu membuat malam terasa gelap daripada kaca hitam. Kesaksian itu menjadi petunjuk utama bagi ilmuwan modern untuk memahami tragedi Pompei. Kisah keluarga yang terkubur sambil berpelukan. Saat penggalian, arkeolog menemukan tubuh satu keluarga di dalam rumah, ayah, ibu, dan dua anak kecil. Posisi mereka menunjukkan bahwa mereka berlindung di sudut ruang penyimpanan, berpelukan erat. Para peneliti percaya mereka masih hidup saat awan panas yang datang. Namun, suhu ekstrim membunuh mereka dalam sekejap sebelum sempat bergerak. Legenda lokal menyebutkan bahwa roh keluarga itu masih berada di rumah. Dan beberapa pekerja penggalian mengaku mendengar suara tangis anak kecil saat malam. Rumah hantu dan wanita yang meminta pertolongan. Pada tahun 1930, seorang penjaga malam di situs Pompei mendengar langkah tergesa-gesa dan suara seseorang teriak dalam bahasa Latin yang kita bahasakan, "Tolong, ini hari terakhir." Dan ia mengikuti suara ke sebelah bangunan tua. Ketika pintu terbuka oleh angin, ia melihat bayangan wanita memakai toga putih. Namun ketika ia mendekat, bayangan itu hilang meninggalkan jejak abu tipis di lantai. Sejak itu bangunan itu dikenal sebagai Casa del Fantasma, rumah sang hantu. Tulisan misterius di dinding abu. Saat penggalian modern, para arkeolog menemukan tulisan arang di dinding rumah. Seorang bangsawan, tulisannya itu berkata, "Pada tanggal 28 Oktober, gunung akan membawa maut." Yang mengherankan, berdasarkan analisis abu vulkanik, para ilmuwan menemukan tanggal letusan besar kemungkinan benar terjadi pada akhir Oktober, bukan Agustus seperti selama ini yang diyakini. Dan apakah seseorang memang tahu itu bencana akan datang atau hanya kebetulan semata? Kutukan kota yang tidak boleh diganggu. Legenda kuno menyebutkan bahwa mereka yang mengambil benda dari Pompei akan mendapat sial. Dan ternyata banyak wisatawan modern melaporkan kejadian aneh setelah mencuri artefak seperti potongan keramik, batu bata, atau patung kecil. Mereka mengaku mengalami kecelakaan, sakit, atau kehilangan keluarganya. Tak sedikit pula yang mengirimkan artefak curian kembali ke museum, disertai surat permintaan maaf. Kuharap kutukan berhenti mengikuti mereka. Meski kini menjadi tujuan wisata, kota itu tetap menyimpan rasa sunyi dan duka. Lorong-lorong yang tertutup abu, jejak roda kereta, rumah-rumah terpahat lahar, semua seperti membekukan detik terakhir tragedi. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kalian suka dengan cerita yang saya bawakan. Dan terima kasih.